Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Arfiansyah, NBI 1461700087. Saya anggota kelompok dari kelompok praktikum TPS atau Teknik Perancangan Sistem nomor 45. Dan saya dalam kelompok ini bertindak sebagai konsep lead atau konseptor dari perancangan sistem. Dan dalam perancangan dokumen laporan, saya bertanggung jawab dalam penyusunan kerangka bab 3 dan bab 4. Saya Muhammad Dian Saputra, NPI 1461-2038, mau menyampaikan tentang praktikum rekayasa perangkat lunak, di mana kelompok kami TPS 45 merancang aplikasi e-commerce toko sepeda dengan menggunakan metode Scrum. Lalu jobdesk saya di kelompok TPS 45 sebagai project build up, dan dalam laporan saya menyusun di bab 5 dan bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kristia Indrawan dengan NPI 1461-8092. Saya dari kelompok praktikum rekayasa perangkat lunak TPS 45. Saya di sini mendapatkan pembagian job desk, yaitu eksekusioner. Dalam pembagian job desk yang diberikan, dapat diartikan bahwa konsep lead sama dengan Scrum Master atau ketua tim. Lalu, project build up dan executioner adalah anggota dari sprint, di mana project build up bertanggung jawab atas pembuatan kerangka program, dan executioner adalah orang di balik penyusunan source code atau kode program. Saya akan membacakan penyusunan bab 1, yaitu pengantar penyusunan proyek. Yang pertama ada tujuan modul, yaitu pendefinisian perancangan awal proyek. Untuk yang kedua ada deskripsi non-fungsional, yaitu penyusunan kebutuhan non-fungsional dari rancangan proyek yang dibuat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan. Selanjutnya yang keempat ada ruang lingkup penelitian, yaitu penentuan batasan penyusunan proyek. Untuk yang kelima ada deskripsi fungsional, yaitu penyusunan kebutuhan fungsional dari rancangan proyek yang dibuat. Untuk yang terakhir, yaitu yang keenam, ada rekap aktor dan fungsional, yaitu yang berisikan karakteristik dan klasifikasi masing-masing user dalam sistem. Selanjutnya penyusunan bab 2, yaitu penyusunan use case diagram. Use case diagram ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembuatan use case diagram login dan pembuatan use case diagram e-commerce. Untuk pembuatan use case diagram login ini mendeskripsikan interaksi antara aktor yang terlibat dengan sistem login atau user session. Untuk yang kedua yaitu pembuatan use case diagram e-commerce, yaitu mendeskripsikan interaksi antara aktor yang terlibat dengan sistem e-commerce yang dibuat. Bab 3 merupakan penyusunan atau perancangan activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal,
keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Pada bab 3 ini ada 6 activity diagram yang telah dirancang. Yang pertama adalah activity diagram user session. Diagram ini menjelaskan bagaimana kegiatan user atau pengguna dari berbagai aktor dalam session login, sign up, dan lain-lain. Lalu ada activity diagram pemesanan. Diagram alir ini menjelaskan aktivitas pemesanan di mana pengguna bisa memilih semua fitur yang ada dalam pemesanan. Selanjutnya adalah activity diagram pembayaran. Diagram ini menjelaskan bagaimana pengguna akan memilih cara pembayaran yang tersedia, dapat berupa online atau offline. Selanjutnya adalah activity diagram pengiriman. Diagram ini menjelaskan aktivitas pada pengiriman barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Lalu ada activity diagram pembatalan. Diagram alir ini menjelaskan aktivitas pembatalan pesanan dengan aturan yang telah ditentukan. Lalu ada activity diagram manajemen laporan. Diagram alir ini menjelaskan aturan dan proses laporan penjualan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilaporkan dalam bentuk data statistik. Bab 4 adalah penyusunan sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek atau interaksi. Ada 6 sequence diagram yang telah dibuat dan sama, yaitu ada user session berupa diagram login dan register, lalu ada diagram pemesanan, pembayaran secara offline maupun online, diagram pengiriman, dan diagram laporan penjualan. Bab 5 adalah kelas diagram dan bab 6 adalah UI atau UX, di mana kelas diagram terdapat 14 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel pelanggan, yang kedua tabel supplier, yang ketiga tabel database, yang keempat tabel penyedia jasa, yang kelima tabel owner, yang keenam tabel produk, yang ketujuh adalah tabel customer service, yang kedelapan yaitu tabel registrasi, yang kesembilan tabel pesanan, yang ke-10 tabel pembatalan, yang ke-11 adalah tabel pembayaran, yang ke-12 adalah tabel pengiriman, dan yang ke-13 adalah tabel pengiriman barang, yang ke-14 atau yang terakhir adalah tabel transaksi. Dimana dalam UI atau tampilan ada 9 tampilan, yaitu mulai dari tampilan utama yang berisikan sepeda, aksesoris, lalu spare part, dan jasa servis, lalu tampilan login, tampilan register, tampilan katalog barang, di mana ada informasi mengenai sepeda dan harganya. Lalu tampilan katalog jasa ini berisikan tentang bengkel terdekat dari lokasi GPS kita. Lalu tampilan shopping chat yaitu untuk barang-barang yang kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Lalu tampilan pembayaran, tampilan OTP pembayaran, dan tampilan chat.